Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan atas izinnya jualah. Perkenalkan, saya Haji Sutio Eksos MSI. Sejak tahun 2021 saya menjadi dosen pada program studi PPKP, Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan di Politeknik Penerbangan Palembang. PPKP adalah program studi jenjang diploma 3 yang berfokus pada pendidikan dan pelatihan personil PKPPK, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran, guna mendukung kesiapsiagaan dan respon dalam keadaan darurat di bandara. Sesuai dengan latar belakang dan kompetensi keilmuan saya di bidang transportasi udara, khususnya teknik keselamatan penerbangan, saya mengajar mata kuliah antara lain firemanship, familiarisasi pesawat udara, taktik dan teknik pemadaman api, jenis peralatan pemadam, prosedur penanggulangan keadaan darurat, dan kombinasi drill, serta evakuasi korban kecelakaan pesawat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah firemanship. Metode pembelajaran yang saya gunakan sebagian besar menggunakan project-based learning. Di samping itu juga menggunakan metode kolaboratif e-learning, diskusi, dan demonstrasi. Mata kuliah firemanship ini memiliki 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian firemanship dan tugas pokok personil PKPPK, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran. Adapun capaian mata kuliah ini, taruna diharapkan mampu menerapkan teori-teori dasar firemanship, memahami tugas dan tanggung jawab personil PKPPK, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran, baik secara individu maupun kelompok, serta mampu menerapkan teori-teori dasar meet and link antara praktek dan kenyataan di lapangan, sehingga taruna memahami dan dapat mengimplementasikan agar selalu dalam keadaan siap setiap saat, ready for use, baik personilnya maupun fasilitasnya. Sesuai dengan pembelajaran, di akhir semester nilai akhir akan diakumulasikan dengan bobot kehadiran 10%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS 40%. Berikut tampilan materi pembelajaran yang meliputi teori dan praktek pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu
firemanship. Untuk lebih jelasnya, tonton video berikut ini. Izin Pak, izin rekan-rekan. Duduk, siap, gerak. Lapor, mahasiswa, Prodi PPKP Angkatan 4, jumlah 28, hadir lengkap, siap mengikuti pembelajaran. Lanjutkan. Lanjutkan. Mengawali pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Serat di tempat. Gerak. Baik, selamat siang. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua dapat hadir di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, saya akan menyampaikan materi kita, yaitu firemanship. Sebelum kita menyampaikan materi firemanship, terlebih dahulu kami akan tanyakan kepada kalian semua. Semua dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah. Baik, saya pengen tahu semangatnya. Kalau sudah sehat berarti harus semangat. Nah, saya akan tanya kepada kalian semua. Masih semangat? Beri saya 1 semangat. Beri saya 2 semangat. 1 semangat, 2 semangat tidak cukup untuk memotivasi materi pembelajaran siang ini. Beri saya beribu-ribu semangat. Baik, salam PKB. Terima kasih. Kita ke pengertian materi kita, firemanship. Pengertian firemanship adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tugas dan tanggung jawab anggota PKPPK, baik secara kelompok maupun individu atau perorangan. Baik, apa yang dimaksud dengan tugas kalau begitu? Iya. Tugas adalah sesuatu yang harus dikerjakan atau menjadi tanggung jawab dari yang kedua. Ya. Ada lagi tugas biar kita menyamakan persepsinya. Apa yang kalian tugas? Kalau saya mengasih tugas. Nah, seperti itu. Jadi apa tugas itu? Ada lagi yang lain? Siap, izin jawab. Ya? Izin Pak, tugas yaitu sesuatu yang harus kita kerjakan dan bersifat memaksa untuk mencapai suatu tujuan tertentu, Pak. Ya. Baik. Tugas. Berarti kalau kita dapat tugas, berarti dapat apa? Dapat beban kerja. Berarti dapat pekerjaan. Kalau dapat pekerjaan, berarti dapat beban kerja. Nah, kalau kita dapat beban kerja itu harus diapain? Kalau saya kasih tugasnya, harus dipertanggungjawabkan. Apa artinya dari tanggung jawab? Apa arti tanggung jawab? Menurut kalian, kalau sudah dikasih beban kerja, berarti beban kerja itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau contohnya saya meminta, tolong Taruna A berikan rokok, gudang garam misalnya. Uang saya itu 100.000, sedangkan harga rokok 50.000. Berarti bagaimana kalian mempertanggungjawabkan?
Siap, izin Pak. Ya, Jika saya dikasih 100.000 untuk membeli rokok dan harga rokoknya adalah 50.000, maka saya akan membeli rokok itu dan kembaliannya diserahkan kembali kepada Bapak. ya, jadi berarti uangnya langsung diberikan, dikembalikan. Itu namanya apa? Namanya tanggung jawab. Nah, contohnya seperti itu. Itu tanggung jawab. Jadi hasil laporannya itu namanya tanggung jawab. Baik, ada pertanyaan? Selanjutnya, kalau nggak ada. Kita akan tahu tentang tugas pokok kita. Jadi tugas pokok PKPPK itu ada 3. Pertama adalah tugasnya operasi atau operation. Yang kedua, pemeliharaan atau maintenance. Yang ketiga adalah latihan atau training. Ketiga tugas pokok itu tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Baik, di sini akan kita jelasi tentang tugas operasi. Tugas operasi kita adalah menyelamatkan jiwa, manusia, hewan, dan harta benda. Selain. Dan yang kedua, pencegahan bahaya kebakaran, fire prevention. Dan yang ketiga, pemadaman kebakaran atau fire extinguisher. Nah, kenapa kita harus tahu tugas itu? Karena kecelakaan pesawat tidak bisa diduga terjadinya entah kapan dan melalui tingkatan-tingkatan siaga. Tingkatan siaga itu ada 3. Tingkatan siaga yang pertama, pesawat akan mendarat tapi mereka akan selamat. Yang kedua, pesawat akan mendarat akan mengalami gangguan. Gangguan akan mengalami full emergency. Kali yang pertama siaga, yang kedua full emergency, dan yang ketiga kalian sudah bisa langsung melihat pesawat mendarat tapi langsung terjadi accident atau kecelakaan. Baik, selanjutnya makanya kita semua harus selalu menjaga. Apa yang dijaga? Kondisi dan fisik kita. Supaya apa? Prima. Kenapa prima? Karena kita harus tahu tentang kewaspadaan, kapan terjadinya tidak tahu, sehingga kita harus siap siaga, baik fasilitas maupun SDM-nya harus selalu siap setiap saat. Berarti dengan kondisi ready for use. Untuk selanjutnya yang kedua adalah maintenance atau perawatan. Guna mendukung kelancaran operasi, kita harus memanage, harus memainten semua yang di-maintain, baik fasilitasnya maupun orangnya juga. Namun kalau di sini adalah fasilitasnya. Fasilitasnya harus kita rawat. Supaya apa dirawat? Supaya memperpanjang usia kendaraan. Baik, selanjutnya tugas latihan. Nah, di sini yang harus kita rawat adalah fisik kalian. Kenapa kok fisik yang dirawat? Karena utamanya adalah kita itu harus tahu tentang fisik untuk pembinaan mental dan fisik, sehingga pada saat terjadi kecelakaan kita siap, baik fisik kita maupun mental kita. Oleh sebab itu, kalian harus selalu menjaga kebugaran jasmani yang prima guna mendukung produktivitas kerja. Produktivitas kerja itu apa? Kalian dimohon selalu berlatih, continue berturut-turut dengan latihan satu misalnya, penggunaan breathing apparatus atau latihan kering misalnya. Terus ada juga latihan basah dan juga latihan exercise, atau yang terakhir biasanya kita juga ada latihan gabungan yang besar, yaitu AIP, Airport Emergency Plan. Baik, ada pertanyaan? Yang saya sampaikan, ada yang ditanyakan?
Siap, izin bertanya. Baik, silakan. Gimana? Izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Hazal Arya Putra Anhar dari Prodi PPKP 04, izin bertanya. Ya, Izin Pak, dalam firemanship kami diajarkan tentang tugas dan tanggung jawab serta kepemimpinan. Jika saya ditunjuk sebagai seorang pemimpin, bagaimana Pak cara saya agar dapat didengar oleh anggota-anggota saya dan dapat menjadi pemimpin yang baik? Siap, terima kasih. baik. Kalau kita menjadi pemimpin, berarti pemimpin adalah menjadi suri tauladan. Suri tauladan itu berarti pemimpin itu harus menjadikan contoh. Pemimpin yang baik itu harus dapat mempengaruhi anak buahnya. Yang pertama. Yang kedua, pemimpin yang baik, dia harus mampu mengetahui karakteristik atau karakter atau sifat-sifat anak buahnya. Kenapa kok kalian harus tahu dulu tentang karakter anak buahnya atau karakter rekan-rekan kita? Secara psikologis, kita harus punya pendekatan. Pendekatannya bagaimana? Kita pendekatan secara pribadi. Setelah pribadi, kita secara umum. Kenapa harus begitu? Karena kita harus dapat mempengaruhi bawahan kita. Sehingga bawahan kita bisa mengikuti kita sesuai dengan tujuan organisasi, sesuai dengan tujuan yang hendak kita inginkan, adalah tujuan manajemen. Dan selanjutnya juga harus tahu bagaimana kita mencapai tujuan manajemen, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Oleh sebab itu, kita harus ada kerjasama yang baik. Karena pada saat terjadi kecelakaan pesawat, kita tidak bisa kerja sendiri. Kita kerjanya teamwork. Sehingga kita antara satu dengan yang lain merasakan dan terlibat, sehingga dia tahu tentang tujuan yang kita capai sesuai dengan kompetensi yang kalian miliki. Ada basic, ada junior, dan ada senior. Semuanya saling bersinergi sehingga dapat mencapai tujuan. Itu namanya teamwork. Baik, ada yang tanyakan lagi? Cukup? Baik, kalau cukup, baiklah materi kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu yang akan datang dan kita akan praktekkan kegiatan kita tentang tugas dan tanggung jawab firemanship di lapangan. Untuk itu, mari kita aplikasikan sesuai dengan teknik kepemimpinan yang mereka tanyakan. Terima kasih. Selamat untuk kita melakukan praktek di lapangan. Siap! Kegiatan praktek mulai. Danton, laporan. Laporan kepada instruktur. Lapor, mahasiswa Prodi PPKP Angkatan 4 jumlah 28 hadir lengkap, siap mengikuti praktek firemanship. Laporan saya terima, kembali tempat. Kembali ke tempat. Mengawali praktek, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam rangka mengikuti pembelajaran praktek firemanship. Firemanship adalah membahas tentang tugas dan tanggung jawab seorang personil PKPPK, baik secara individu maupun kelompok. Oleh sebab itu, kami akan bagi tugas. Sebelum kami membagi tugas, biasanya kalian harus ada di manajemen. Manajemen itu apa? Adalah kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin harus dapat membagi tugas habis supaya semua mendapatkan pekerjaan tanpa kecuali dan saling bahu-membahu serta teamwork dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Tujuan keberhasilan tergantung kepada kita semua. Baik, ada yang tanyakan? Cukup. Nah, kalau cukup, berarti saya langsung bubarkan. Nanti saya tunjuk satu orang sebagai penjuru, langsung siap sebagai penjuru. Baru satu persatu luruskan. Luruskan. Sampai lurus, istirahat, baru saya siapkan. Jelas? Siap. Terus. Baik. Bubar. Jalan. Taruna Brian sebagai penjuru. Satu persatu, luruskan. Siap, Taruna Brian sebagai penjuru. Stop, luruskan. Perhatian. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perhatian. 1 sampai 3. Hitung. Mulai. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Regu. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. Bubar. Jalan. Baik, regu 5 tampil ke depan. siap, regu 5 tampil ke depan. 1 siap, 2 siap. 3 siap. luruskan. Terus. Pada instruktur, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor. Regu 5. Jumlah 3 personil siap menghadap. Baik, regu 5. 3 personil saya kasih tugas untuk position kendaraan RIV. Kerjakan. Kerjakan. Balik kanan. Gerak. PKB. Samping kendaraan, kerjakan. Siap. Kerjakan. 1 siap. 2 siap. 3 siap. Ganti tugas, kerjakan. Siap. Kerjakan. 1 siap. 2 siap. 3 siap. Baik, depan kendaraan, kerjakan. Siap. Kerjakan. 1 siap. 2 siap. 3 siap.
Baik, istirahat di tempat. Gerak. Baik, terima kasih atas atensi atau prakteknya dengan sungguh-sungguh sehingga nantinya akan bermanfaat di kemudian hari. Materinya kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan ketemu di jadwal yang akan datang. Terima kasih. Siap, gerak, bubar, jalan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas pembelajaran sore ini. Materi firemanship, baik teori maupun praktek, atas antusias dan kerjasama yang baik. Dan kita akan ketemu di jadwal yang akan datang. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.